Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Habib, nama saya Rian dari Belimbing. Sebelumnya ini mungkin pertama kali saya hadir di majelis ini karena saya diajak tahu oleh teman saya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, izinkan saya mengisahkan latar belakang terkait pertanyaan saya tersebut. Jadi awalnya saya itu alhamdulillah tiba-tiba mendapat circle pertemanan yang baik. Sebelumnya itu saya orangnya kurang begitu suka dengan majelis taklim. Kemudian tiba-tiba saya dapat teman yang baik juga. Jadi pertanyaan itu terkait waktu saya kumpul dengan teman-teman saya itu ada yang berbicara seperti ini. Jika manusia ingin kaya, maka caranya tidak dicukupkan dengan berdoa, tapi ada langkah ikhtiarnya, yaitu bekerja. Maka kalau kita ingin menolong saudara kita di Palestina, selain berdoa, langkah ikhtiar untuk umat muslim itu bagaimana? Terima kasih Habib, itu yang saya ingin pertanyakan. Ya, orang muslim itu memang Nabi gambarkan seperti satu jasad. Ketika ada yang sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Tangan kejepit, mulut menjerit walaupun mulut nggak kejepit, mata menangis, meneteskan air mata walaupun mata tidak kejepit. Begitulah orang muslim satu sama lain. Saudara kita di Palestina mendapatkan musibah, ya, dengan dijajah dan dibantai oleh Israel. Ya, kita harus peduli. Nggak peduli dengan keadaan orang muslim bukan termasuk muslim. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Apa yang harus kita berbuat? Apakah kita berbondong-bondong ke sana? Ya, nggak mungkin. Apakah kita salurkan dana ke sana? Kalau bisa, ada penyaluran yang tepat. Apakah berdoa? Ya harus. Masa nggak kita doakan saudara kita yang mendapatkan musibah? Tapi kita harus paham ya, bahwa itu amrun yunkar alaih walau yustankar. Itu wajib kita ingkari, nggak boleh kita setuju kalau saudara kita dibantai seperti begitu. Tapi itu nggak bisa dihindari karena pasti terjadi. Kenapa? Nabi udah gambarkan bakal akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin, khususnya ada di Arab. Belum ini masih akan terjadi kebakaran besar ada di Hijaz, di Saudi nanti. Saking gedenya kebakaran tadi itu sampai bisa menerangi unta-unta yang ada di Basra di Irak. Nggak tahu apa itu yang kebakar itu nanti. Belum nanti terjadi itu. Akan terjadi ditemukannya tambang emas yang besar ada di Irak, di Nil, dan nanti orang akan berebut ke sana itu. Di antara 100 orang 99 akan mati, satu selamat. Cuma orang siap mati untuk menjadi orang yang satu yang selamat itu. Terjadi peperangan yang lebih hebat lagi nantinya. Sampai akan terjadi peperangan satu orang laki sebanding dengan 50 orang perempuan. Dan itu sudah mulai ada muncul. Itu pasti terjadi itu. Karena itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan tetap yang kita bantu. Cuma kita juga harus bisa mengambil pelajaran. Itulah orang yang lebih percaya dengan akal, tidak lebih percaya terhadap kabar Tuhannya dan Nabinya. Yang orang Israel diterima. Itu dulunya nggak ada negara Israel. Mereka menerima, padahal diusir dari Eropa. Mereka diterima, ditolong, akhirnya mendung sekarang. Ya begitu. Dan ini pelajaran. Israel itu punya kaki tangan.
Karena itu negara kita harus hati-hati dengan Israel dan kaki tangannya, karena kita pasti akan diperlakukan seperti yang di Arab itu nantinya. Nggak peduli walaupun anak kecil yang mati. Israel itu berkeyakinan selain bangsa Israel adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan mereka. Karena itu nggak mungkin akan menyesal orang Israel kalau membunuh anak bayi-bayi segitu banyak itu. Perempuan-perempuan tidak akan menyesal, karena itu ibarat tikus-tikus yang dibunuh, kambing-kambing yang dipotong. Karena itu hati-hati ya. Nah, kita harus lebih percaya, mengedepankan iman, jangan logika ya. Jangan logika. Nah, ini pelajaran lah. Dan Allah akan membuka nih kekejaman Israel seperti begini. Satu saat akan terjadi perlawanan kaum muslimin kepada Israel yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan itu sudah dijanjikan oleh Nabi. Satuqatilunal yahud wa sataqtulunahum hatta law anna ahadahum yahtabi wara al-hajari wasyajar fayaqul hajaru wasyajar ya muslim hada yahudi warai faktulhu illal gharqat fa innahu syajaratul yahud. Maka kamu akan berperang dengan orang Yahudi, dan kamu akan banyak bunuh mereka, sehingga seorang di antara mereka pun sembunyi di bawah bangunan atau batu dan pohon. Batu dan pohon berikan sinyal, nih Yahudi di belakangku bunuh. Kecuali pohon horgot, itu pohon Yahudi, dan sekarang banyak ditanam di sana pohon horgot itu. Ini adalah termasuk tanda kemenangan. Dengarkan baik-baik. Bantuan Allah akan turun kepada kaum muslimin dari bangsa Yahudi itu setelah Allah kumpulkan di satu daerah. Dulu nggak punya negara itu Israel itu. Tinggal di sana, tinggal di situ, tinggal di sana, tinggal di situ. Sekarang punya negeri, mereka berdatangan ke negeri mereka. Kalau sudah kumpul ada di sana, baru nanti janji Allah akan turun dan akan mereka ditumpas di negeri mereka sendiri. Nggak ada lagi Israel nanti. Negeri Israel nggak ada lagi nanti. Tapi setelah itu akan datang lagi Dajjal yang akan membuat kacau, panjang nanti ceritanya itu. Kita semenjak itu belum datang, laksanakan ke ruang waktu kamu untuk ibadah. Sekarang ini kamu memakmurkan masjid, ini adalah bagian membela agama. Kamu mengisi waktu kamu dengan majlis ilmu, ini adalah termasuk bagian membela agama. Di sini kita doakan mereka supaya mereka dapat bantuan dari Allah, itu kepedulian. Tapi jangan khawatir, ini semuanya mugaddimah sudah disabdakan oleh Nabi, dan nantinya puncaknya kemenangan Islam insyaallah. Ya, kemenangan Islam. Islam itu dulu di Indonesia juga ada. Bagaimana 300 tahun lebih dijajah Belanda, berabad-abad itu Jepang, Inggris, Portugis, luar biasa. Keluar lagi PKI, wah dahsyat loh di sini nih. Tapi akhirnya tumbang mereka semuanya. Tumbang mereka semuanya. Kenapa? Orang muslim tetap dilindungi oleh Allah. Islam tetap akan jaya. Ya, akan sia-sia mereka semuanya itu. Nah, terus banyak yang mati gimana? Untuk memperbanyak penghuni surga. Ya, kita memang melihat kasihan mereka, tapi mereka sudah bahagia di surga Allah. Mereka maka menyatakan kasihan mereka masih hidup di dunia, kok hidup bersama kami ada di surga. Paham ya? Jadi kita tidak boleh juga kita cuek, tapi kita husnudzon. Mereka orang beruntung karena berbahagia. Sama kita menilai pahlawan kita.
Ya, kita husnudzon, mereka adalah orang-orang yang beruntung karena mati dalam bela agama di negeri ini dan mereka ada di surga Allah, begitu ya. Nah, jadi tetap kita peduli, tapi dengan cara yang kita mampu. Maksimal kalau kamu ada di Indonesia nggak bisa bantu, ya produk Yahudi jangan dibeli. Produk Yahudi jangan, itu paling bagus. Ya, paling bagus. Ya jangan dibakar, rusak negerinya kita. Ya, jangan dihancur-hancuran, jangan. Negeri kita yang akhirnya rusak nilainya. Ya udah, beli aja sekarang sabun bukan merek Yahudi. Odol bukan merek Yahudi. Air mineral bukan merek Yahudi. Kalau belum merek Muslim, semuanya dari situ. Paham ya? Es krim bukan merek Yahudi, kan ada juga yang lainnya gitu ya. Nah,